Aku pun akan berlaku sepertimu jenderal. Bagiku tak seorang pun berhak menghina keyakinan agama orang lain. Nah, ini yang dia mulai ngawur ya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita terus masih mengingat bagaimana peristiwa Saudara Muhammad Kece dipukuli oleh Irjen Napoleon Bonaparte begitu di sel tahanan. Dan banyak saudara rekan-rekan Kristen tentunya nggak setuju. Tetapi yang luar biasa lagi, ada ormas Islam yang terbesar di Indonesia, yaitu PBNU ya. Ketua apanya gitu kemarin sudah saya upload ya. Justru dia mengecam perbuatan saudara kita Napoleon Bonaparte. Karena memang si Muhammad Kece kan sudah menjalani proses hukum, udah ditahanan, ngapain harus dipukulin lagi. Karena negara kita ini negara hukum, bukan Taliban gitu loh. Ya, jadi kalau orang sudah dihukum, diproses hukum, situ udah ada prosedurnya semua gitu. Nggak boleh lagi ditahanan dipukulin. Nah, jadi ormas Islam PBNU ya lewat ketua apa kemarin itu ya, Anda sudah lihat kan YouTube-nya kan, malah mengecam tindakan si Napoleon Bonaparte. Tetapi ini terbalik, malah aktivis Kristen yang mengaku aktivis demokrasi justru membela Bonaparte. Sebelum beritanya saya sampaikan, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, komen yang baik, yang benar. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini memang aneh ya, orang satu ini ya. Saya akan bacakan ya. Di sini diambil oleh seputar Tangsel ya, kom. Jadi di Twitternya dia tulis ini ya, dalam tulisan itu adalah pembelaan terhadap Irjen. Nah, ini orang sudah cukup lumayan sering diberitakan di Kompas, kalau nggak salah ada juga pernah dia masuk ya di berita Kompas ya. Dia katakan begini ya, bela tindakan Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Niko Silalahi. Aku pun akan berlaku sepertimu jenderal. Jadi Niko Silalahi ini setelah kami selidiki tadi ya, dia ini orang Kristen, tapi saya kalau salah mohon maaf, tetapi kita selidiki tadi orang Kristen ya, karena kita dapat berita dari mana ya, Kompas apa siapa gitu memberitakan dia. Tapi berita itu saudara sudah agak berapa bulan yang lalu, nggak tahu kalau dia sekarang jadi mualaf ya, karena beritanya yang kami dengar itu yang diberitakan oleh berita langsungnya Kompas itu dia Kristen. Tapi kalau dia sekarang jadi mualaf saya kurang tahu kan. Intinya di sini beginilah yang dia katakan dalam tulisannya ya. Bela tindakan Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Niko Silalahi. Aku pun akan berlaku sepertimu jenderal. Kalau memang dia masih Kristen, artinya gini. Aku tidak setuju dengan perbuatan Muhammad Kece karena itu adalah penistaan. Wajar jenderal emosi mukul dia. Seandainya agamaku pun digitukan, aku juga melakukan hal yang sama. Gitu loh kalau dia Kristen nih. Ya, padahal di ajaran Kristen tidak ada gitu. Kristen tidak boleh mukul-mukuli orang, sekalipun agama kita dihina, Yesus ini nggak boleh. Terus Pak dilaporin ya, ini ada banyak beda pendapat ya. Ada yang bilang nggak usah laporin, ada yang bilang laporin. Tapi negara kita negara hukum ya, dilaporin juga nggak ada masalah. Yang penting kita jangan pukuli, maki-maki, hina orang itu walaupun itu menista agama Kristen, itu aja. Ya, seputar Tangselkom, tindakan yang dilakukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte kepada MKC, kata Siniko ini, sesama narapidana di Bareskrim Mabes Polri mendapat dukungan beberapa pihak. Irjen Pol Napoleon Bonaparte memberikan bogem mentahnya kepada MKC karena tersinggung dengan tindakan MKC yang melecehkan agama Islam. Di antara tokoh yang mendukung tindakan
Irjen Pol Napoleon Bonaparte adalah Niko Silalahi. Niko Silalahi tadi ya, yang setahu saya dia Kristen. Aktivis yang juga getol membela Habib Rizik Syihab segera dibebaskan. Ya, dia juga pernah membela Habib Rizik Syihab dengan alasan kenapa dia saja yang dihukum, Habib Rizik Syihab. Banyak juga orang yang melanggar prokes begitu ya. Baca juga Mabes TNI dan oke, saya melalui unggahan media sosial Niko Silalahi di akun Twitternya, Niko Silalahi mengungkapkan posisinya yang membela Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Niko mencuitkan dukungan atas tindakan Napoleon Bonaparte. Ia menyebut tak seorang pun berhak menghina keyakinan agama orang lain. Ya betul juga kalau yang ini ya. Aku pun akan berlaku sepertimu jenderal. Bagiku tak seorang pun berhak menghina keyakinan agama orang lain. Nah ini yang dia mulai ngawur ya. Memang kita tidak boleh menghina agama orang lain. Masalahnya posisinya si Muhammad KC itu sudah ditangani polisi, sudah ditahan. Toleransi harus kita perjuangkan. Cukup saling menjaga dan melindungi setiap individu bebas melaksanakan ritual keagamaan tanpa intervensi dan campur tangan pihak manapun. Cuitannya pada 19 September 2021, berarti masih baru. Ya. Terus di sini ada juga dikatakan di sini ya. Nah, dukungan yang dilakukan Niko Silalahi berkaitan dengan surat terbuka yang ditandatangani Irjen Napoleon Bonaparte yang menyebut alasan tindakan yang dilakukan kepada MKC. Terus, saudara, setelah itu di sini hanya tulisan terbuka saudara kita Napoleon Bonaparte ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya rasa itu sudah ada di video kita. Makanya ikuti terus ya video-video kita ya. Nah, saya akan tanggapi ya. Si Niko ini, Niko apa namanya nih ya? Nah, Niko Silalahi ini saya akan tanggapi saudara. Pertama dia ini setahu saya orang Kristen ya. Terus dia tidak paham tentang hukum kasih dan hukum di negara Republik Indonesia. Hukum kasih adalah kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Terus kalau ada orang menista agama Kristen atau menista Yesus, gimana? Yang terbaik adalah kita berdoa buat mereka. Terus kalau dilaporin ke polisi Pak, ya itu juga nggak salah karena negara kita negara hukum. Yang kedua, ini si Niko Silalahi ini dia nggak paham mungkin undang-undang yang ada di negara kita ya. Karena dia katakan dia juga akan melakukan hal yang sama kepada orang yang menghina agamanya. Ya kalau dia memang melakukan hal yang sama, kenapa ya walau ini nggak dia kipas, nggak dia sikat maaf Ustadz Abdul Somad nggak dia tentang, nggak dia sikat, kenapa? Ya kan? Kenapa giliran Napoleon Bonaparte menggebukin si Muhammad KC di sel tahanan kok malah dia dukung? Aneh ini orang, saya nggak tahu motifnya apa ini, jangan-jangan ada motif tertentu kayak kemarin yang disingkapkan oleh ketua PBNU itu ya. Apa niat si Napoleon Bonaparte ini? Saya pikir hampir-hampir mirip aja ini. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak boleh bertindak seperti si Niko Silalahi. Ya, karena apa? Karena Niko Silalahi ini mendukung si Napoleon Bonaparte dengan alasan Napoleon Bonaparte karena agamanya dihina. Seandainya agamaku dihina, aku juga melakukan hal yang sama. Kalau dia Kristen berarti harusnya dia Ustadz Somad, Felix Xiao, siapa lagi? Irini Handono, siapa lagi? Banyak kan? Kenapa dia nggak pernah mengkanter pun nggak pernah ya? Jadi kita ini seorang yang pengikut Tuhan, kita harus menebarkan kasih. Dengan kata lain begini ya, ada orang yang menghina agama kita, mencaci maki kita nggak boleh balas caci maki, pukul dia. Walaupun kita mungkin jagoan, nggak boleh. Walaupun kita sekali waktu mayoritas, itu nggak boleh saudara. Ya, tapi kalau dilaporkan ke hukum, dilaporkan ke polisi, diproses sesuai hukum, itu saya tidak bisa komentar ya, karena memang negara kita negara hukum.
Jadi pelayanan kita itu sebenarnya tidak boleh menghina juga, menghina-hina orang nggak boleh, menista-nista agama orang juga nggak boleh. Saya nggak pernah menista. Saya berapa kali dilaporin ke polisi di Madura itu, ya 2018, bukan laporin, bukan yang dikit lagi, saudara, banyak, berapa pesantren itu demo, semua turun, bupati, Dandim, FKUB, ya banyak macam lah. Masih ada kok bukti-buktinya di Surya Malang, di detik.com, di majalah Tempo, baca aja lah semua. Dulu malah ada pakai video itu. Video saya sama video orang yang di Bayat namanya. Bayat, kalau baptis mereka Bayat. Terus itu video Kapolres ngomong supaya orang ini segera diproses, nanti kita akan cari tahu dan segala macam ya. Tapi saya nggak bisa dipidana karena saya nggak ada menghina. Jadi gini pelayanan kami, saudara, ini penuh kasih ini. Ini pelayanan penuh kasih ini. Ini gini pelayanan kami ini. Ini ya. Saya kencengin ya. Nih. Ini di jalanan, ini di tepi jalanan, orang-orang yang susah, yang sulit makan. Yang sulit makan. Saya percepat ya, saudara ya. Saya percepat ya. Ini saya percepat ya. Oh yang ini saudara, subuh ini, jam 4 subuh, lihat, ini kolong-kolong jembatan saudara. Kita percepatin ya. Ini saudara, di bawah-bawah kolong jembatan ini ya. Anda kalau mau dukung pelayanan ini biar berlanjut nih jiwa-jiwa. Inilah pelayanan kasih, bukan kita menghina. Ya, kita lanjutin ya. Ada lagi pelayanan sampai ke dalam-dalamnya ya. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin nih. Sampai ke dalam nih. Kita lanjutin ya saudara. Nanti linknya dikasih kalau mau lihat semua. Aduh, suka keluar dia. Itulah pelayanan kasih. Kalau Anda mau dukung pelayanan kasih ini, Anda bisa. Ada nomor rekening di bawah. Mari kita doa. Tuhan Yesus, Engkau jamang, Engkau urapi semuanya Tuhan. Baik itu si Nikolalahi maupun Napoleon Bonaparte, Tuhan Jama, Tuhan Urapi, Muhammad Kaci, dan juga ya Waluni semuanya, supaya mereka mengalami Kristus. Begitu juga yang sudah subscribe, Tuhan berikan kesehatan, yang nonton Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari coronavirus. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa, haleluya, amin.